Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Juwita, NIM 19016094. Video ini dibuat untuk pengganti tugas akhir apresiasi prosa fiksi Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang puisi. Langsung saja kita masuk kepada materi pertama, yaitu pengertian puisi. Puisi adalah bentuk karya sastra dari hasil ungkapan dan perasaan penyair dengan bahasa yang terikat irama, mantra, rima, penyusunan lirik, dan bait, serta penuh makna. Puisi mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan mengonsentrasikan kekuatan bahasa dengan struktur fisik dan struktur batinnya. Puisi mengutamakan bunyi, bentuk, dan juga makna. Puisi adalah seni tertulis yang menggunakan bahasa sebagai kualitas estetik atau keindahannya. Materi selanjutnya adalah unsur-unsur puisi. Unsur-unsur puisi ini terdiri dari dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang berasal dari dalam puisi dan mempengaruhi puisi sebagai karya seni. Unsur intrinsik puisi ini juga terbagi dua, yaitu struktur fisik puisi dan struktur batin dari puisi. Yang termasuk ke dalam struktur fisik puisi adalah perwajahan atau tipografi, yang kedua adalah diksi, yang ketiga adalah imaji, yang keempat adalah kata konkret, yang kelima adalah gaya bahasa, yang keenam adalah rima atau irama. Baik teman-teman semuanya, saya akan menjelaskan struktur fisik dari puisi satu persatu. Yang pertama adalah tipografi. Tipografi adalah bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata, tepi kanan kiri, pengaturan barisnya, hingga baris puisi yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Hal tersebut menentukan makna terhadap puisi. Yang kedua adalah diksi. Diksi adalah pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Karena puisi adalah bentuk karya sastra yang sedikit kata-katanya dapat mengungkapkan banyak makna. Oleh karena itu, kata-katanya harus dipilih secermat mungkin. Pemilihan kata-kata dalam puisi ini erat kaitannya dengan makna, keselarasan bunyi, dan urutan kata. Yang kedua adalah imaji. Imaji adalah kata atau susunan kata yang mengungkapkan pengalaman indrawi, misalnya penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Imaji ini terbagi atas tiga. Yang pertama adalah imaji suara atau auditif, yang kedua adalah imaji penglihatan atau visual, dan ketiga adalah imaji raba atau sentuh atau imaji taktil. Imaji mengakibatkan pembaca seakan-akan melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dialami oleh penyair. Yang keempat adalah kata konkret. Kata konkret adalah kata yang memungkinkan munculnya imaji karena dapat ditangkap oleh indera, yang mana kata ini berhubungan dengan kiasan atau lambang. Selanjutnya adalah gaya bahasa. Gaya bahasa adalah penggunaan bahasa dengan menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu dengan bahasa figuratif yang menyebabkan puisi menjadi prismatis, artinya memancarkan banyak makna atau kaya makna. Gaya bahasa disebut dengan majas. Macam-macam majas yaitu metafora, simile, personifikasi, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah rima atau irama. Rima atau irama adalah persamaan bunyi puisi baik di awal, tengah, dan akhir puisi. Struktur batin puisi ini terdiri atas 4. Yang pertama adalah tema, yang kedua adalah rasa, yang ketiga adalah nada, dan yang keempat adalah amanat. Tema merupakan ide pokok dalam puisi yang kita buat. Yang kedua adalah rasa atau feeling, yaitu sikap penyair mengenai pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Pengungkapan tema dan rasa erat kaitannya akan latar belakang sosial dan psikologi penyair, seperti latar belakang pendidikan, agama, jenis kelamin, kelas sosial, kedudukan dalam masyarakat, usia, pengalaman sosiologis dan psikologis, dan pengetahuan. Kedalaman pengungkapan tema dan ketetapan dalam menyikapi suatu masalah tidak tergantung dari kemampuan penyair memilih kata-kata, rima, gaya bahasa, dan bentuk puisi saja, namun juga dari wawasan, pengetahuan, pengalaman, dan kepribadian yang terbentuk oleh latar belakang sosiologis dan psikologisnya. Selanjutnya adalah nada. Nada adalah sikap penyair terhadap pembacanya. Nada berhubungan dengan tema dan rasa. Yang keempat adalah amanat. Amanat adalah pesan yang akan disampaikan penyair kepada pembaca yang terdapat dalam puisi tersebut.
Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah unsur-unsur ekstrinsik puisi. Unsur-unsur ekstrinsik puisi merupakan unsur yang berada di luar dari puisi dan mempengaruhi kehadiran puisi sebagai karya seni. Adapun yang termasuk di dalam unsur ekstrinsik puisi adalah aspek historis, yang kedua adalah aspek psikologis, yang ketiga adalah aspek filsafat, yang keempat adalah religius, yang kelima adalah biografi, yang keenam adalah nilai, dan terakhir adalah masyarakat. Aspek historis adalah aspek yang mengacu pada unsur-unsur sejarah, baik cerita masa lalu ataupun lainnya, atau gagasan yang terkandung dalam puisi. Yang kedua adalah aspek psikologis. Dari kata psikologis, tentu yang ada dalam pikiran kita adalah sebuah jiwa. Jadi, aspek psikologis adalah aspek kejiwaan pengarang yang berada dalam puisi yang sedang dia buat. Yang ketiga adalah aspek filsafat. Beberapa ahli menyatakan bahwa filsafat mempunyai kaitan erat dengan puisi atau karya sastra lainnya, tetapi beberapa ahli lainnya menyatakan bahwa filsafat dan karya sastra dalam hal puisi tidaklah saling terkait satu sama lain. Filsafat sendiri mempunyai arti suatu pandangan hidup seseorang terhadap segala sesuatu yang digunakan sebagai ilmu filsafat. Selanjutnya adalah aspek religius. Aspek religius adalah tema yang diangkat dalam puisi umumnya memberikan nilai religius bagi pendengar. Yang selanjutnya adalah aspek biografi. Biografi sebagai latar belakang atau riwayat hidup dari penyair puisi akan mempengaruhi karya puisi yang dia ciptakan. Selanjutnya adalah aspek nilai. Artinya, beberapa nilai-nilai yang terkandung dalam puisi dapat memberikan dampak positif. Nilai-nilai itu sendiri dapat berbentuk di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pendidikan. Selanjutnya adalah aspek masyarakat. Maksudnya adalah bagaimana kondisi dan situasi sosial pada saat puisi ini dibuat. Aspek masyarakat ini dapat berupa keadaan lingkungan di sekitar sampai situasi politik suatu negara yang berkaitan. Selanjutnya adalah jenis-jenis puisi secara umum. Yang pertama adalah puisi lama. Puisi lama adalah puisi yang masih terikat oleh berbagai aturan seperti jumlah kata dalam baris puisi, jumlah baris dalam satu bait puisi, persajakan, jumlah suku kata dalam setiap baris, dan irama puisi. Puisi lama ini terdiri atas mantra, pantun, karmina, seloka, gurindam, dan syair. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu jenis-jenis puisi lama ini. Yang pertama adalah mantra. Mantra merupakan ucapan-ucapan yang dipercaya memiliki kekuatan magis. Selanjutnya adalah pantun, yaitu bentuk puisi lama yang terdiri atas 4 larik dengan rima akhir ABAB. Yang ketiga adalah karmina, yaitu pantun kilat di mana bentuknya lebih pendek dari pantun. Selanjutnya adalah seloka, yaitu pantun berkait yang berasal dari Melayu klasik yang berisi pepatah. Yang kelima adalah gurindam, yaitu puisi yang terdiri dari 2 bait. Tiap bait terdiri dari 2 baris kalimat dengan irama yang sama. Selanjutnya adalah syair. Syair yaitu puisi yang terdiri dari 4 baris dengan bunyi akhiran yang sama. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah talibun, yaitu puisi atau pantun yang lebih dari 4 baris dan memiliki irama ABC ABC. Ciri-ciri dari puisi lama ini ada 3. Yang pertama, tidak diketahui oleh seseorang siapakah pengarang dari puisi tersebut. Yang kedua adalah merupakan sastra lisan karena disampaikan dan diajarkan dari mulut ke mulut. Yang ketiga adalah sangat terikat dengan kaidah dan aturan-aturan yang masih berlaku seperti gaya bahasa, diksi, irama, intonasi, dan sebagainya. Selanjutnya adalah puisi baru. Puisi baru adalah jenis puisi yang lebih bebas dibandingkan dengan puisi lama, baik dalam jumlah baris, suku kata, maupun irama. Beberapa yang termasuk dalam puisi baru diantaranya balada, himne, ode, epigram, romansa, elegi, satir, distikon, terzina, quatrain, quain, dan sextet. Berikut penjelasannya. Balada adalah sajak sederhana yang mengisahkan tentang cerita rakyat yang mengharukan, yang terkadang dinyanyikan atau disajikan dalam bentuk dialog. Yang kedua adalah himne atau gita puja, yaitu sejenis nyanyian pujaan, biasanya pujaan ditujukan untuk Tuhan atau dewa. Yang ketiga adalah ode, yaitu puisi lirik berisikan sanjungan kepada orang yang berjasa
dengan nada agung dan tema serius. Yang keempat adalah epigram, yaitu puisi yang berisi tentang tuntunan atau ajaran hidup. Yang kelima adalah romansa, yaitu puisi cinta yang berisi luapan perasaan kasih sayang. Yang keenam adalah elegi, yaitu syair atau nyanyian yang mengandung ratapan dan ungkapan duka cita, khususnya pada peristiwa kematian. Selanjutnya adalah distikon, yaitu puisi yang masing-masing baitnya terdiri atas 2 baris. Selanjutnya adalah tersina, yaitu puisi yang masing-masing baitnya terdiri dari 3 baris. Selanjutnya adalah quatrain, yaitu puisi yang masing-masing baitnya terdiri dari 4 baris. Selanjutnya adalah queen, yaitu puisi yang masing-masing baitnya terdiri dari 5 baris. Selanjutnya adalah sextet, yaitu puisi yang masing-masing baitnya terdiri dari 6 baris. Ciri-ciri puisi baru yang pertama adalah bersifat simetris atau memiliki bentuk yang rapi. Yang kedua adalah memiliki sajak yang teratur. Yang ketiga adalah menggunakan banyak sajak syair atau pola pantun. Yang keempat adalah umumnya berbentuk 4 seuntai. Yang kelima terdiri dari kesatuan sintaksis. Yang terakhir, di setiap gatara terdiri dari 4 sampai 5 suku kata. Selanjutnya adalah puisi kontemporer. Puisi kontemporer adalah puisi yang berusaha keluar dari ikatan konvensional puisi itu sendiri. Jenis puisi ini selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tidak lagi mementingkan tentang irama, gaya bahasa, dan hal-hal lainnya yang umumnya terdapat pada puisi lama dan puisi baru. Puisi kontemporer ini terdiri atas 3, yaitu puisi mantra, puisi beling, dan puisi konkret. Selanjutnya adalah jenis-jenis puisi secara khusus. Yang pertama adalah puisi naratif. Puisi naratif mengungkapkan suatu cerita atau penjelasan penyair. Puisi ini terbagi ke dalam beberapa macam, yakni balada dan romansa. Selanjutnya adalah puisi lirik. Puisi lirik ini terbagi atas 3. Yang pertama adalah elegi. Yang kedua adalah serenada. Yang keempat adalah ode. Elegi adalah puisi yang mengungkapkan perasaan duka. Selanjutnya adalah serenada, yaitu sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Selanjutnya adalah ode, ialah puisi yang berisi pujaan terhadap seseorang, sesuatu hal, atau suatu keadaan. Selanjutnya adalah puisi deskriptif. Dalam jenis puisi ini, penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap keadaan atau peristiwa, benda, atau suasana yang dipandang menarik perhatian. Puisi yang termasuk ke dalam jenis puisi deskriptif misalnya satir dan puisi yang bersifat kritik sosial. Satir adalah puisi yang mengungkapkan perasaan ketidakpuasan penyair terhadap keadaan, namun dengan cara menyindir atau menyatakan keadaan sebaliknya. Selanjutnya adalah puisi kritik sosial. Puisi kritik sosial adalah puisi yang juga menyatakan tindak ketidakpuasan penyair terhadap keadaan atau terhadap diri seseorang, namun dengan cara membeberkan kepincangan atau ketidakberesan keadaan atau kepada khalayak ramai. Baik teman-teman semuanya, itulah hasil presentasi dari saya, yaitu tentang puisi. Terlebih terkurang saya mohon maaf, dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Akhir kata saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.